Kabupaten Kuantan Sengingi merupakan kabupaten penghasil utama komoditi karet di Provinsi Riau, dengan luasan sekitar 139.000 hektar kebun karet rakyat, menjadikan Kabupaten Kuantan Sengingi sebagai leading sektor klaster karet dan didukung dengan beberapa kabupaten lain penghasil karet. Komoditi karet ini merupakan komoditi utama dan sudah turun-temurun diusahakan oleh masyarakat, khususnya pekebun karet di Kabupaten Kuantan Sengingi sampai saat ini. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha komoditi karet ini adalah rendahnya kualitas yang berdampak pada rendahnya harga yang diperoleh pekebun karet. Kondisi ini sangat merugikan pekebun karet sehingga banyak yang mengalihkan kebun karet miliknya menjadi komoditi lain. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya pengelolaan pemasaran karet milik pekebun karet melalui kelembagaan tani yang bergabung dalam Asosiasi Petani Karet Kuantan Sengingi atau APKARKUSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya Ketua Asosiasi Petani Karet Kuantan Sengingi yang disingkat dengan APKARKUSI. Melalui video singkat ini, kami akan menggambarkan pemasaran karet APKARKUSI dengan sistem pasar lelang komunitas agro Kabupaten Kuantan Sengingi melalui Koperasi Asosiasi Petani Karet Kuantan Sengingi yang disingkat Koperasi APKARKUSI. APKARKUSI adalah salah satu wadah yang memfasilitasi pemasaran karet milik pekebun karet melalui pasar lelang komoditi agro dalam bentuk bahan olah karet atau bokar. APKARKUSI ini berdiri pada tanggal 19 Juli 2018 yang diinisiasi oleh beberapa kelembagaan tani yang telah melaksanakan pemasaran bokar dengan sistem lelang secara terpisah, baik tempat, waktu, serta mutu yang tidak seragam. Dampaknya adalah harga karet yang diterima pekebun karet berbeda antar kelembagaan tani dan cenderung masih rendah. Namun, dengan keberadaan APKARKUSI ini, pemasaran bokar dengan sistem lelang dilakukan secara bersama-sama, baik waktu, tempat, dan mutu yang seragam sehingga diperoleh harga yang sama dan cenderung lebih tinggi dari sebelumnya. Sistem lelang yang dilaksanakan oleh APKARKUSI ini dikenal dengan istilah lelang 4S, yaitu 1 mutu, 1 tempat, 1 waktu, dan 1 harga. Kelembagaan pekebun karet yang bergabung dan menjadi anggota APKARKUSI berjumlah 54 kelembagaan tani, sedangkan buyer dari perwakilan perusahaan Kram Rubber berjumlah 26 perusahaan yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau sendiri. Fasilitas gudang penampungan bokar yang dinamakan Unit Pengolahan Hasil atau UPH yang tergabung dalam wadah APKARKUSI berjumlah 5 unit UPH yang tersebar pada 5 wilayah. Kegiatan menyadap karet yang dikenal di Kabupaten Kuantan Sengingi dengan istilah menakir dilakukan setiap hari oleh pekebun karet pada waktu subuh menjelang pagi hari. Menyadap karet dilakukan menggunakan pisau sadap pada bidang sadap yang selanjutnya ditampung menggunakan mangkok sadap. Pada mangkok sadap yang menampung lateks, tidak dibenarkan dicampur dengan tatal atau bahan kayu bekas sadap, serta kotoran lain yang dampaknya akan mengurangi kualitas karet. Untuk membekukan karet pada mangkok sadap, lateks dicampur dengan bahan pembeku atau koagulan yang telah memiliki SNI, seperti diorap dan spekta serta asam semut lainnya. Setelah beberapa hari dilakukan penyadapan, lateks yang telah membeku di dalam mangkok sadap yang dinamakan lam mangkok dikumpulkan dari setiap mangkok sadap dan dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya, lam mangkok tersebut dikumpulkan dan dijadikan satu dalam wadah bak pembeku. Untuk menyatukan dan membekukan lam mangkok pada proses penggumpalan dalam bak pembeku, digunakan lateks cair yang telah dicampur dengan bahan pembeku, yang jenisnya yang sama dengan yang digunakan pada saat membekukan lateks di mangkok sadap. Bahan pembeku seperti cuka para, pupuk, dan pembeku lain yang tidak direkomendasikan secara teknis tidak boleh digunakan. Pada proses penggumpalan, lam mangkok tidak boleh dicampur bahan-bahan lain selain lam mangkok serta berbagai jenis kotoran. Di samping itu, lam mangkok juga harus keras dan tidak boleh banyak kandungan air serta tidak boleh dilakukan perendaman. Lam mangkok yang telah dibekukan dinamakan bokar atau biasa juga disebut ojol.
bokar atau ojol tersebut dikeluarkan dari bak pembeku dan siap untuk diantar ke gudang penampungan. Bokar diangkut ke gudang penampungan menggunakan kendaraan berupa kendaraan roda 2 yang diberi gerobak tarik di belakangnya, kendaraan roda 3 seperti Kaisar atau VR, serta kendaraan roda 4 berupa pickup milik Abkar Kusi. Setelah sampai di gudang, bokar tersebut diberi label nama di dalam plastik sesuai dengan nama pemiliknya. Selanjutnya, nama pemilik bokar tersebut dicatat oleh petugas di gudang dan disusun pada tempat yang tersedia. Pengangkutan ke gudang dilakukan pada hari Minggu siang sampai malam hari, maksimal pukul 24 WIB. Pasar lelang komoditi agro ini dikelola oleh Koperasi Abkar Kusi dengan melakukan lelang bokar dengan periode setiap minggu, yaitu pada hari Minggu malam Senin. Bokar yang akan dilelang dikumpulkan pada gudang penampungan. Sebelum dilakukan pelelangan melalui pasar lelang komoditi agro, setiap petugas pada tiap-tiap gudang penampungan melaporkan tonase bokar dan foto sampel bokar. Untuk selanjutnya dilaporkan kepada petugas pencatatan di Abkar Kusi menggunakan fasilitas WA Group. Laporan tonase dan foto sampel bokar disampaikan paling lambat pukul 19 WIB. Pelelangan melalui pasar lelang komoditi agro dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan undangan pelaksanaan pelelangan kepada para buyer yang disampaikan baik secara langsung maupun menggunakan fasilitas WA Group. Pasar lelang komoditi agro ini dimulai pada pukul 21 WIB yang dihadiri dan diikuti oleh perwakilan kelembagaan pekebun karet, perwakilan buyer yang berasal dari perusahaan Kram Rubber, pengurus Abkar Kusi, pengurus Koperasi Abkar Kusi, dan petugas lelang. Pelelangan dilaksanakan oleh petugas lelang yang terdiri dari pembawa acara, ketua lelang, dan juru lelang. Pada awal pelelangan, ketua lelang akan melakukan pengecekan terhadap kehadiran penjual dari Abkar Kusi dan kehadiran para buyer peserta lelang. Selanjutnya, ketua lelang menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan lelang minggu sebelumnya yang terkait dengan kualitas dan kendala teknis di lapangan. Setelah menyampaikan hasil evaluasi, ketua lelang menjelaskan peraturan dan ketentuan pelaksanaan pelelangan. Selanjutnya disampaikan tonase bokar yang akan dilelang, asal bokar dan tonase bokar pada setiap gudang penampungan, harga dasar bokar yang ditawarkan kepada para buyer, daftar buyer peserta lelang, dan foto sampel bokar pada setiap gudang penampungan. Selanjutnya juru lelang akan memandu pelaksanaan lelang dengan membacakan ringkasan pelelangan. Kepada setiap buyer yang hadir diberikan amplop penawaran berisi lembar penawaran harga pembelian bokar. Juru lelang memberikan waktu sekitar 5-10 menit kepada para buyer untuk mengajukan penawaran harga pembelian bokar melalui amplop tertutup dan selanjutnya diserahkan kepada juru lelang. Juru lelang akan membuka dan membacakan penawaran harga pembelian bokar satu persatu dari setiap buyer yang hadir dan dicatat di tempat yang telah disediakan menggunakan layar terbuka sampai diketahui seluruh harga penawaran. Pemenang lelang adalah buyer yang memberikan penawaran harga pembelian bokar yang tertinggi. Selanjutnya, ketua lelang membacakan penetapan pemenang lelang. Dari Sumatera Utara, perwakilan Pak Erwin masuk dengan harga penawaran 12.416 rupiah. Harga pemenang itu di PT Wipolimek Raya dengan harga 12.416 rupiah. Setelah pembacaan penetapan pemenang lelang, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara hasil pelelangan yang ditandatangani oleh penjual, diwakili ketua Abkar Kusi, buyer pemenang lelang, diketahui oleh ketua lelang dan ketua Koperasi Abkar Kusi. Keesokan harinya, yaitu pada hari Senin,
dilakukan pengecekan mutu bokar pada setiap gudang penampungan oleh petugas pengawas mutu yang berada pada gudang penampungan. Petugas pengawas mutu ini dibantu oleh petugas dari buyer pemenang lelang dan tim pembina bokar yang berasal dari unsur bidang perkebunan. Bokar yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan standar teknis yang telah ditetapkan akan dikeluarkan dan bokar yang dikeluarkan tersebut tidak akan ditimbang. Saat ini kita sedang melaksanakan pengujian mutu di salah satu gudang bokar penimbangan Apkar Kusi. Kita lihat bongkahannya, nanti kita akan coba belah, kemudian kita akan cek ada totalnya atau tidak, kemudian juga nanti sampahnya ada atau tidak. Selanjutnya, petugas pengawas mutu akan membuat laporan hasil pengecekan mutu bokar dan disampaikan kepada petugas pengawas mutu yang ada di Apkar Kusi untuk direkap sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan lelang minggu berikutnya. Bokar yang telah dikumpulkan di gudang penampungan akan ditimbang oleh petugas yang telah ditunjuk. Selanjutnya, petugas pencatat atau admin melakukan pencatatan nama pemilik dan berat bokar hasil penimbangan. Saat ini sedang berlangsung kegiatan penimbangan di salah satu pos penimbangan yang tergabung di dalam Apkar Kusi. Setelah dilakukan penimbangan, dilanjutkan dengan pembayaran hasil penjualan bokar berdasarkan hasil pencatatan oleh admin. Pembayaran dilakukan secara tunai kepada setiap pemilik bokar oleh juru bayar. Pada saat ini sedang berlangsung proses pembayaran bongkar di salah satu pos, tepatnya di pos Tandike Indah. Bokar yang telah ditimbang selanjutnya dimuat ke dalam truk pengangkutan dan disusun oleh petugas yang telah ditunjuk. Setelah proses memuat bokar selesai, admin menyiapkan surat jalan dan surat keterangan asal bokar atau SKAB yang diberikan kepada supir. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang dan berita acara pembayaran antara pemilik bokar yang diwakili oleh Ketua Apkar Kusi dengan buyer pemenang lelang. Setelah itu, truk akan berangkat menuju pabrik kram rubber. Apkar Kusi melalui Badan Usaha Milik Petani atau BUMP PT Apkar Kusi Mutiara Nagori akan mengembangkan industri hilir karet yang akan mengolah bokar menjadi berbagai produk olahan karet. Industri hilir karet yang akan dikembangkan adalah produk olahan karet dengan skala industri rumah tangga atau home industry seperti vulkanisir ban mobil, vulkanisir ban sepeda motor, aneka peralatan rumah tangga, spare part sepeda motor, dan aneka produk karet lainnya. Demikianlah video singkat tentang pemasaran karet dengan sistem pasar lelang komunitas agro melalui Koperasi Apkar Kusi Kabupaten Kuantan Sengingi Provinsi Riau. Semoga bermanfaat untuk pekebun karet khususnya dan masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemasaran bokar, beberapa kelompok tani dan gabungan kelompok tani telah sepakat membentuk dan mendirikan Asosiasi Petani Karet Kuantan Sengingi atau Apkar Kusi.
Pada perkembangan selanjutnya, sejak didirikan pada tanggal 19 Juli 2018 sampai saat ini, Apkar KUSI telah melakukan kerjasama kemitraan dengan dinas, instansi, lembaga terkait yang terdiri dari Kementerian Koordinator Ekonomi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Balai Riset dan Standarisasi atau Baristan Industri Palembang Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri atau BPPSI Pekanbaru Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Universitas Riau Pekanbaru. Perbankan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, serta Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.